Terang itu identik dengan cara hidup yang baik. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita mau ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, tapi kita nggak mau untuk jadi terang. Nah, dengan cara hidup sebaliknya, dengan cara hidup yang serampangan, yang asal-asalan, yang tidak menjadi berkat, yang tidak menghasilkan buah, yang tidak menjadi teladan, itu tidak menggambarkan terang itu dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah didesain untuk punya cara hidup seperti itu. Wow, so good. Pagi hari ini saya mau inform kembali apa yang tadi disampaikan oleh host, bahwa minggu depan we celebrate our Christmas. Yang antusias cuma 2 orang. Karena tanggal 25 Desember kita nggak ada ibadah, jadi ibadah kita dirayakan minggu depan. So minggu depan itu ibadah itu dimulai, registrasinya jam 4 sore dan open gate jam 4.30. Saudara kalau yang sering datang ke Pentas City atau ke BSB, saudara tahu hari Minggu sore itu minggu pergumulan. Cari parkirnya susah. Jadi saya berharap setiap saudara bisa datang lebih awal, dan saudara yang menggunakan kendaraan beroda 4 sudah disiapkan parkir di P3 Pentas City, di gedung parkir, di lantai yang ada lantai fun wall-nya. Saudara berparkir di situ, tunjukkan registrasi saudara. Makanya penting sekali untuk saudara setelah ini registrasi di web atau di link yang sudah tersedia. Registrasi nama saudara, saudara akan dapat QR Code. QR Code itu yang akan dipakai buat akses saudara dapat parkir. In case kalau minggu sore padat macet, masuk BSB nggak bisa, tunjukkan QR Code saudara ingin menghadiri Natal di GKS. Kami sudah berkoordinasi, mereka akan bukakan pintu buat saudara. Kalaupun itu ditutup dan saudara langsung ke parkiran P3, itu ada parkiran khusus untuk GKS Balikpapan. Haleluya. Jangan terlambat, karena terlambat sudah tidak bisa dijaga lagi, parkirannya akan dibuka untuk umum. Sudah siap untuk menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini? Yuk keluarkan catatan saudara. Di gereja ini kita punya budaya untuk mengeluarkan catatan dan mencatat setiap khotbah yang dibagikan. Di bulan ini tema kita adalah Be the Light. Di bulan terakhir di tahun ini, tahun 2023, Be the Light, jadilah terang. Dan saya beri judul khotbah saya pagi hari ini, Mati Lampu. Ini oke. Saya pikir LED-nya nggak keluar. Mati lampu. Saya di sini pernah punya pengalaman di rumahnya listrik dari PLN padam dan rumah saudara blackout. Hampir semua, saya yakin semua pernah mengalami itu. Dan apa yang terjadi pada saat mati lampu? Gelap gulita. Nggak ada yang ingin merencanakan sebelumnya mati lampu, tapi pada saat listriknya padam dari PLN, dari sumbernya, lampu di rumah kita mati, gelap total, gelap gulita. Pada saat gelap gulita, satu cahaya aja berarti sekali. Zaman sekarang tentunya dengan gadget yang ada flashlight akan lebih mudah. Pada saat mati lampu, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ambil gadget kita, lalu kita nyalakan flashlightnya. Satu lampu aja itu sudah berarti signifikan buat kita. Kalau zaman dulu mungkin belum ada gadgetnya juga masih yang jadul. Kita sibuk cari lampu atau cari senter, betul ya? Tapi apapun itu, satu lampu aja, satu terang aja di situ sudah cukup signifikan untuk bisa menolong setiap saudara di dalam kegelapan. Nah, tanpa cahaya, tanpa terang itu semuanya terasa gelap. Nah, keadaan dunia saat ini seperti itu, makanya dibutuhkan terang itu, yaitu terang itu ada di dalam saudara dan saya. Nah, pada saat dunia tidak ada Yesus, maka dunia itu akan terasa gelap dan tidak ada terang di sana. Di Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16 dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi terang itu
yang adalah Yesus sendiri, tapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Jadi kita represent, kita sedang mewakili Yesus sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia, bahwa kita adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini ada terjemahan, dalam terjemahan lainnya, dalam terjemahan sederhana Indonesianya, saya mau setiap saudara saya kita baca sama-sama yuk. Ayat 14 dan ayat yang ke-16. 2, 3. Kamu ibarat terang dalam dunia yang gelap ini. Bila baik cara hidupmu seperti kota yang terletak di atas bukit, selalu terlihat dari jauh. Demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan baik yang terlihat bagi semua orang. Begitu juga tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tempayan. Pelita selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya sinarnya menerangi semua orang di dalam rumah. Demikian hendaknya sinarmu menerangi orang lain. Artinya lakukan perbuatan yang baik setiap saat, sehingga waktu orang melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya pikir terjemahan ini sangat-sangat jelas buat setiap kita, bahwa kita digambarkan sebagai terang di dalam dunia yang gelap ini. Bila baik cara hidup. Dari ayat ini kita bisa pelajari sesuatu yang saya mau setiap kita, jemaat GKI sebagai Papan Notus, kita pulang, we receive something, kita terima sesuatu dan itu merubah cara berpikir kita dan merubah hati kita. Yang pertama adalah di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Artinya yang pertama ada identitas. Yesus menetapkan sebuah identitas kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Dan identitas itu melekat pada diri kita. Bahwa kita adalah terang dunia. Either you like it or not, itu melekat pada diri kita. Sepanjang kita percaya Yesus, sepanjang kita mengikuti Yesus, identitas itu melekat pada diri kita. Di ayat 14 tadi dikatakan, kamu ibarat terang di dalam dunia gelap ini bila baik cara hidupmu. Seperti kota yang terletak di atas bukit, selalu terlihat dari jauh. Demikianlah seharusnya cara hidupmu menjadi teladan yang baik dan yang terlihat bagi semua orang. Terang itu identik dengan cara hidup yang baik. Saudara bercatat ini. Terang itu identik dengan cara hidup yang baik. Kita gak bisa mengatakan bahwa kita mau ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, tapi kita gak mau untuk jadi terang. Kita menolak untuk terang. Terang-terangan begini mah ini pastor aja lah, ini pendeta aja lah, oh ini hamba Tuhan aja. No, kita mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan, terang itu sudah melekat pada diri kita. Dan itu terlihat dari cara hidup kita yang baik. Nah, dengan cara hidup sebaliknya, dengan cara hidup yang serampangan, yang asal-asalan, yang tidak menjadi berkat, yang tidak menghasilkan buah, yang tidak menjadi teladan, itu tidak menggambarkan terang itu dalam kehidupan kita. Kita gak pernah didesain untuk punya cara hidup seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Saya mau bagian bahwa yuk kita ingat bahwa kita gak pernah didesain untuk punya cara hidup seperti itu. So tangkap ini dulu. Bahwa hidup saya gak didesain untuk punya cara dan pola hidup yang seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari mana terang itu sendiri? Di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang kita datang karena kita mengikuti Yesus. Nah, janji Tuhan adalah pada saat setiap orang yang datang dan mengikuti Yesus, dia punya terang dalam kehidupannya dan dia tidak berjalan di dalam kegelapan. That's a promise. Di dalam daily devotion kemarin di 1 Desember yang saya bagikan di grup WhatsApp, kalau saudara sudah tertanam, saudara sudah berada di dalam home, saudara pasti akan dapat setiap hari. Saya katakan begini, gelap itu membuat kita gak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Kalau hidup di dalam kegelapan, kita gak bisa lihat apa yang ada di depan kita. Kita gak bisa lihat apa yang ada di dalam masa depan kita. Makanya orang yang tinggal di dalam kegelapan, mereka gak bisa lihat masa depan mereka. Mereka gak bisa melihat
langkah hidup mereka. Mereka nggak bisa lihat ada lubang di situ. Mereka nggak bisa lihat ada gundukan tanah di situ. Mereka nggak bisa ada parit di situ. Dia nggak bisa lihat karena gelap itu menutupi semuanya. Gelap membuat kita nggak bisa melihat diri kita sendiri dengan benar. Saudara pernah nggak coba ngaca lagi mati lampu? Nggak usah bicara mati lampu deh. Kamar di rumah saudara matikan aja, saudara turn off, saudara ngaca di depan kaca. Saudara nggak bisa lihat diri saudara dengan baik. Ada sini yang hebat yang bisa dandan dalam kegelapan. Saya rasa bedaknya bisa beda-beda sih. Di sini lebih tebal daripada di sini. Ngerti nggak maksud saya? Lipstiknya bisa sebelah lebih tebal daripada satunya. Gelap itu nggak bisa membuat kita melihat diri kita dengan benar. So, orang yang hidup dalam kegelapan punya identitas diri yang rusak. Nggak bisa melihat dirinya seperti Tuhan melihat. Saya memang nggak mampu, Pastor. Saya memang nggak bisa. Saya memang orang payah. Saya memang orang yang gagal. Saya memang orang yang nggak bisa apa-apa. Saya memang useless. Saya nggak punya masa depan. Orang yang berkata seperti itu, dia seperti orang yang tinggal di dalam kegelapan. Padahal terang Tuhan sudah datang dalam hidupnya. Gelap membuat kita nggak bisa melihat orang lain dengan benar. Saudara kalau dalam gelap, saudara bisa lihat wajah orang dengan baik nggak? Nggak bisa. Saudara kalau datang ke tempat pesta, yang dimana panggungnya bright, terus lampunya dipadamin, terus saudara hanya lampunya fokusnya hanya di stage. Saudara nggak bisa lihat sebelah saudara. Dari jauh kelihatannya cantik. Begitu saudara pergi ke toilet, saudara baru tahu. Oh, begitu rupanya dia. Kita nggak bisa lihat orang lain dengan benar. Kita salah menilai orang. Gelap membuat kita nggak bisa lihat Tuhan dengan benar. Kita nggak bisa mengenali Dia dengan benar. Kenapa? Karena we live in darkness. Gelap membuat pikiran kita menjadi gelap, menjadi perspektif kita melihat segala sesuatu menjadi salah. Gelap membuat cara hidup kita menjadi salah. Tapi janji Tuhan adalah pada saat setiap kita mengikuti Dia, kamu punya terang hidup itu, kamu tidak lagi hidup di dalam kegelapan seperti yang saya katakan tadi. Katakan amin. Terang itu membuat kita berbeda. Kenapa? Karena cara hidup kita berbeda. Nah, hati-hati terjebak di sini di mana hanya karena kita beribadah, hanya karena kita berdoa, hanya karena kita melayani atau terlibat di dalam pelayanan bukan berarti cara hidup kita sudah pasti baik. Belum tentu. Katakan kanan kirimu, belum tentu, bro. Dikatakan cara hidup kita menjadi teladan yang baik yang terlihat oleh semua orang. Apakah setiap kita sudah bisa memberikan teladan yang baik? I don't think so. Mungkin ada bagian part dalam hidup kita yang mungkin belum jadi teladan di situ. Tapi dengar baik GKS Balikpapan, bahwa kita harus terus belajar untuk menjadi teladan sehingga terang itu bisa memberkati orang lain. Katakan amin. Saya nggak bilang itu pasti langsung jadi. Tiba-tiba bisa jadi berubah, tiba-tiba jadi kayak paling holy atau tiba-tiba menjadi orang yang sempurna. Saudara dengar baik, yang penting kita terus berproses. Kita terus berprogres. Dan kita perlu menghargai itu. Kita perlu menghargai orang-orang yang berproses dan orang-orang yang berprogres. Katakan amin. Jadi bagaimana mau hidup di dalam identitas itu sebagai terang? Just simple. Belajar jadi orang apa adanya contohnya. Dimanapun, kapapun, bersama siapapun kita adalah orang yang sama. Learn to be you, real you, be real. Tidak hipokrit. Gak punya hidden agenda, gak punya agenda tersembunyi, gak punya motif yang tersembunyi, gak ada topeng, gak ada tipu-tipu. Gak hidup di dalam dua dunia, dunia gereja sama dunia saudara bekerja is the same.
Saudara di depan orang seperti apa, di belakang orang seperti apa, saudara adalah orang yang sama. Kalau saudara ingin jadi terang, belajar untuk jadi apa adanya. Belajar punya karakter yang baik dan yang teruji. Saudara punya kasih di situ, saudara punya komitmen yang teruji, saudara punya tepati janji. Saudara suka nolongin orang lain tanpa perlu balasan. Saudara jadi orang yang selfless, bukan selfish. Saudara pembawa damai, saudara cinta damai. Saudara pengampun, saudara menjadi orang yang excellence di mana saudara berada. Saudara menjadi orang yang tanggung jawab, saudara menjadi rendah hati. Dan lain sebagainya. We learn to be like that. Katakan amin. Saudara bisa kuasai diri, saudara gak merasa diri paling benar, saudara menjadi orang yang lemah lembut. Dan saya bagikan 2 minggu yang lalu, semuanya itu kita bisa datang pada saat kita melekat pada Yesus. Bukan karena hasil usahamu sendiri yang kamu, saya harus berdasar sabar, belajar mengasihi. No. Melekat pada Yesus. Terima kehidupannya. Kehidupan itu mengalir ke kehidupanmu. Saudara akan berubah. Gimana jadi terang? Jangan suka sama dosa. Benci dosa dengan kebiasaannya. Saudara gak bisa bilang saudara cinta Tuhan tapi saudara cinta dosa. Pastor, saya gak cinta dosa kok, tapi saya cinta Tuhan kok. Tapi saudara masih suka di situ. Berarti saudara mengasihi dosa daripada Tuhan. Kemarin, minggu ini, di awal minggu ini kami, saya dan istri pergi marriage getaway pastors di Bali. Pastor Jeffrey Rahmat ada ngomong begini. Banyak orang jatuh dalam dosa bukan karena mereka gak cinta Tuhan. Tapi mereka gak takut Tuhan. Orang yang cinta Tuhan belum tentu takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan, pasti dia cinta Tuhan. Jadi kalau kita punya gaya hidup yang benar, cara hidup yang benar, we fear Him. Tuhan gak kelihatan. Dosa itu biasanya di tempat-tempat tersembunyi. Pada saat saudara lagi gak ada siapapun di situ, dosa paling mudah termanifestasi kalau saudara punya kebiasaan dosa. Tapi Tuhan hadir di situ dan lihat Tuhan hidup kita. Kalau kita ingin hidupi terang itu, mau ada depan orang, gak ada kelihatan orang, Tuhan hadir di situ, we fear Him. Kita takut akan Dia. Kita gak akan sembarangan. Nah, cara hidup itulah yang menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, kita harus sadar bahwa kita ini dilihat oleh orang. Dan memang terang itu pasti terlihat. Either you like it or not. Terang itu pasti kelihatan sama orang. Saudara lihat ruangan ini bisa terang begini karena ada cahaya-cahaya terang-terang yang saudara bisa lihat. Dikatakan tadi bahwa seperti kota yang di atas gunung, di atas bukit, itu gak bisa tersembunyi. Pasti kelihatan. Nah, saudara boleh catat ini. Semakin kita segambar dan serupa dengan Yesus, semakin terang kita akan bersinar menjadi lebih terang. Tapi kalau kita gak menghidupi identitas itu, maka seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya di dalam Matius 6 ayat 23, saudara catat aja. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow. Sebuah statement yang wow. Yesus mengatakan jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau terang yang dalam hidup saudara dan saya itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau orang Kristen aja tinggal dan suka dalam kegelapan, betapa gelapnya kegelapan itu. Yang mestinya terang aja jadi gelap, gimana yang gelap? Betapa gelapnya kegelapan itu. Are you with me? Yang kedua, di dalam ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat ini ada kedua fungsi. Yang pertama tadi identitas, yang kedua adalah fungsi.
Terang itu punya pertanggungjawaban untuk berfungsi dengan baik, terutama jika dia ditempatkan di tempat yang tepat, yang benar. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, begitu juga nggak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dalam tempayan. Pelita itu selalu ditaruh di tempat yang tinggi supaya sinarnya menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Zaman dulu pelitanya pakai kaki dian, masih diisi minyak. Kalau kayak zaman sekarang kita pahamnya lampu minyak. Nggak ada listrik pada waktu, nggak ada LED, nggak ada bolam, tapi pakai pelita. Nggak ada orang yang pakai pelita lalu ditutupin sama tempayan. Zaman sekarang mungkin baskom gitu, sudah tutup di situ. Nggak ada. Dia harus berada di tempat yang tepat. Di mana? Ditaruh tempat yang tinggi. Supaya terang ini bisa menyinari sekelilingnya. Terang itu nggak akan berfungsi kalau di tempat yang salah. Di bawah tempayan atau di tempat yang tersembunyi. Saudara catat baik, anak Tuhan itu bukan untuk ngumpet di dalam gereja. Anak Tuhan itu bukan cuma supaya dia keren di dalam gereja. Anak Tuhan itu bukan cuma untuk sembunyi di dalam gereja dan melakukan doing great things di dalam gereja. Tersembunyi. Tiap anak Tuhan untuk harus stand out and go out dan jadi terang di sana. I will challenge you. Saya mau challenge saudara. Berubah cara berpikir kita. YKS Balikpapan saudara di dalam gereja ini. Saudara gak akan cuma sekedar happy go lucky di dalam gereja. I doing well with myself, with God. I come to the church, I pray. Which is good. Tapi bukan hanya itu. Tapi kita harus stand out di tempat yang tepat. Di tempat yang tinggi. Dan mulai memberikan dampak bagi banyak orang. Di Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Coba ngomong kanan kirimu dulu, jangan sembunyi ya. We have to stand out. Filipi 2 ayat 15-16. Dengan begitu kalian layak disebut anak-anak Allah sebab kalian hidup murni, tidak bernoda serta bersih dari segala kesalahan. Walaupun kalian berada di antara orang-orang yang sesat dan berhati busuk, dan hendaklah kalian terus berpegang pada ajaran yang memberi hidup, sehingga kalian menjadi teladan baik di antara mereka, bagaikan terang yang bersinar seperti bintang-bintang di dunia yang gelap. Dengan demikian saya akan sangat bersukacita waktu Kristus datang kembali, karena terbuktilah bahwa usaha dan perjuangan saya tidak sia-sia. Bintang itu stand out. Saya gak bilang bahwa kita harus menjadi bintang, jadi sorotan banyak orang yang kayaknya buat diri kita sendiri. Bukan. Bintang itu pasti kelihatan, dia stand out. Dia akan kelihatan. Dia tidak tersembunyi. Dia pasti kelihatan. Kota di atas bukit itu stand out. Saya gak tahu di sini ilustrasi yang paling sederhana di mana saudara bisa lihat ada kota yang berbukit. Mungkin kalau saudara pergi ke Batu, saudara pernah ke Batu ya? Saudara pergi ke Batu, saudara lihat tuh di bukit-bukit gunung, rumah-rumah lampunya nyala semua. Atau paling sederhana kalau saudara pulang dari kota manapun lalu saudara mendarat di kota Balikpapan di malam hari, you will see the light. Nyala semua, terang benerang. GKS Balikpapan, we should stand out and go out. Katakan amin. Pengaruhi dunia dengan terangmu. Shine like star. Bersinarlah seperti bintang. Jangan ngumpet, jangan merasa gue bintang, gue kayak gitu. No. Shine like star. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, jadilah bintang di situ. Mau di tempat kerja kah?
Mau di tempat bisnis kah, mau di kampus kah, mau di sekolah kah, mau di tempat kuliah kah, di rumah, dimanapun kita menjadi berbeda, kita menjadi teladan yang baik. Kita stand out, kita jadi terang di situ. Kita jadi pengaruh di situ. The brighter you are, the more influence you have. Kalau saudara semakin terang bersinar di situ, semakin influence saudara semakin besar. Dan ini relate banget dengan visi di dalam gereja ini. Bagi saudara yang belum tahu visi gereja ini, our vision is we see a Christ-centered generations who influences the world. Kami melihat sebuah generasi yang berpusat kepada Kristus yang hidupnya apa? Memangari dunia. Kalau saudara tertanam di dalam gereja ini, saudara pasti dimuridkan. Saudara pasti diajarkan nilai. Seperti tadi dikatakan di dalam Filipi. Apa yang kuajarkan kepadamu? Dikatakan. Berpeganglah terus kepada ajaran itu yang memberikan kamu hidup. Sehingga kamu menjadi teladan yang baik. We need to be disciple. Kita perlu untuk dimuridkan. Sehingga kita bisa stand out. And go out. Saya gak tahu talenta apa, karunia apa, atau apapun yang saudara terima dari Tuhan. Jadi yang terbaik di situ. Kalau saudara seorang arsitek, jadilah arsitek yang terbaik. Stand out. Kalau saudara seorang yang punya kemampuan manajerial, jadilah seorang yang punya kemampuan manajerial yang baik. Bahkan terbaik. Kalau saudara seorang penyanyi, jadilah penyanyi yang terbaik. Saudara ada seorang olahragawan, jadilah olahragawan yang terbaik. Stand out, jadi bintang di situ. Jangan tanggung-tanggung. Karena memang demikiannya kita dipanggil oleh Tuhan. Asah kemampuanmu, latih talentamu, cari mentor yang tepat. Apapun itu. Kalau saudara dalam bisnis, cari mentor bisnis yang hebat. Buy lunch with the millionaire, billionaire. Dengerin kenapa mereka bisa berhasil. Cari mentor, jangan cuma mediocre. No, bintang itu gak mediocre. Are you with me? Jadi jangan punya mediocre mentality yang rasanya aku biasa aja, gak usah lah, aku yang penting aku baik-baik saja sama. No, we have to stand out. We need to be stand out. Kita perlu berdiri, kita perlu bangkit, perlu bersinar terang. Dan itu dilihat oleh orang. Saya gak bilang bahwa kita harus sempurna lebih dahulu. No. Tadi saya katakan kita berproses, kita berprogres di situ. Sampai orang melihat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ayat 16 tadi, dengan demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dunia perlu melihat perbuatan yang baik yang lahir dari iman kita. Bukan imannya cuma dibicarakan, bukan iman yang disembunyikan hanya di kalangan tersendiri, bukan iman yang tidak aktif, bukan iman yang tidak berdampak, tapi iman yang terlihat dari perbuatan kita. Itulah kita dipanggil. GKI sebagai Bapak, kita bukanlah orang yang jago kandang. Kita bukanlah orang yang pintar ngomong rohani. Tapi kitalah orang rohani itu sendiri. Kita bukanlah orang yang merasa diri benar. Tapi kebenaran kita itu datang daripada Yesus. Kita bukanlah orang yang, dengar baik GKI sebagai Bapak, kita bukanlah orang yang merasa bahwa gereja saya yang paling hebat, gereja saya yang paling terbaik. No. Orang gak akan berubah hidupnya. Orang gak akan mau mengikuti Yesus kalau mereka melihat kita cuma jago rohani tapi hidup kita gak sesuai dengan apa yang kita ngomongin. Tapi mereka akan berubah hidupnya, mereka akan kena dampak, mereka akan kena pengaruh, mereka akan mengikuti Yesus karena mereka melihat terang itu dalam kehidupan kita. Mereka melihat cara hidup yang baik, mereka ikut melihat teladan itu, mereka melihat Yesus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Aminnya makin lemes. Ayat ke-16.
Yang ketiga, yang terakhir. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikan kata memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketiga yang kita bisa pelajari ayat ini ada tujuan. So pada akhirnya itu membawa satu tujuan, yaitu kita memuliakan Bapa yang di sorga. Saya mau tanya sama saudara begini, pernah gak saudara ditanya atau saudara pernah kepikiran bahwa apapun yang saudara lakukan, saudara memuliakan Bapa di sorga? Kalau saudara belum, saya ajak saudara mikir mulai hari ini. Start to think. Mulailah berpikir, apakah hidup gue ini memuliakan Bapa di sorga apa enggak ya? Apakah yang saya lakukan ini memuliakan Bapa di sorga atau justru jadi sandungan buat orang lain? Atau justru mereka mencela-cela hidup kita karena perbuatan yang kita lakukan? Atau mereka mencela Tuhan karena apa yang kita lakukan? Mulailah berpikir. Pulang dari ibadah, start to think. Yang saya lakukan, yang saya ngomong, yang saya ucapkan di pinggir jalan pada saat mobil saudara serempet orang. Pada saat tiba-tiba mobil saudara disundul sama orang. Pada saat ada motor nyalip mobil saudara. Dan dia maki-maki saudara. Lu gak punya mata ya? Apa yang saudara keluarkan dari mulutmu? Is glorify God or not? Pada saat saudara makan di restoran, 1 jam nunggu makanan gak keluar-keluar. Apa yang keluar dari mulutmu? Memuliakan Tuhan? Atau sudah gebrak meja? Mana makanan gue gak keluar-keluar? Are you with me? This is very practical in our life. Mulailah berpikir. Matius 5 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, demikian hendaklah sinarmu menerangi orang lain. Artinya melakukan perbuatan yang baik setiap saat sehingga waktu orang lain melihat teladanmu, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. It's very small things yang sering kita lakukan untuk jadi teladan. Makanya kenapa di dalam gereja ini kita selalu menanamkan datang before time, datang before time. Kalau misalnya saudara janji sama orang, ada janji waktu dengan seseorang, selalu terlambat. Apakah mereka akan memuliakan Bapa di sorga? Janji jam 4, datang setengah 5. Janji jam 4, datang jam 5. Bukan sesekali ya, mungkin sesekali mungkin bisa terjadi karena mungkin macet yang mendadak, hujan besar, itu bisa terjadi. Tapi kalau setiap kali begitu, apakah orang bisa memuliakan Bapamu di sorga? Apa enggak? Pada saat orang lain nyampah sembarangan dan ikut saudara ikut nyampah di situ, apakah itu memuliakan Bapa di sorga? Pada saat orang boleh nyampah tapi aku gak nyampah. Kalau perlu gue pungutin sampahnya, saya buang ke tong sampah. You stand out. Yang mengerti katakan amin. Saya gak bilang bahwa kita semua pasti tindakannya sudah memuliakan Tuhan. No. Kita masih bisa buat kesalahan. Saya juga masih bisa buat kesalahan. Tapi kerangka berpikir kita, mindset kita harus set sedemikian rupa bahwa apa yang saya lakukan ini we glorify God or not. Dan apa standar untuk mendatangkan kemuliaan bagi Bapa? Jawabannya adalah Yesus. The more we like Jesus, the more we glorify God the Father. Kalau kita semakin segambar dan serupa dengan Yesus, semakin kita memuliakan Bapa kita di surga. Jangan pernah mencoba untuk memuliakan Bapa tanpa didasari dan berakar daripada Yesus. Jangan lakukan perbuatan baik yang kita pikir itu mendatangkan keselamatan dan kelayakan kita di hadapan Allah. Karena keselamatan kita datang karena iman percaya kita kepada Yesus. Kelayakan kita di hadapan Allah itu karena iman kepada apa Yesus kerjakan. Tapi dengar baik ini. So, dengar baik ini. Sebagai anak Tuhan, jangan kita jadi orang yang anti dengar kata perbuatan. Jangan kita jadi orang yang reaktif begitu dengar kata perbuatan. Jangan kita menjadi orang yang langsung kayaknya alergi dengar kata perbuatan.
Perbuatan memang gak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Tapi perbuatan ada hubungannya dengan kita memuliakan Bapa di sorga apa enggak. You can say you're Christian, you say by grace. Tapi kalau perbuatanmu tidak mencerminkan itu, kita gak memberikan atau tidak mendatangkan kemuliaan buat Bapa kita di sorga. Ngerti gak sih maksud saya? Perbuatan gak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Tapi perbuatan itu ada hubungannya dengan apakah kita memuliakan Bapa kita di sorga apa enggak. Kalau cara hidup kita buruk, sekalipun kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia, orang melihat kita, orang mencela. Orang mencela, Bapak kita di sorga dicela. Karena perbuatan kita. Jadi we have to think. Kita harus berpikir, punya kerangka berpikir. Oke, this nothing to do with my salvation. Gak ada hubungan dengan keselamatan saya, tapi ini ada hubungannya dengan apakah saya hidup saya memuliakan Bapak kita di sorga apa enggak. Sekalipun perbuatan gak ada hubungan dengan keselamatan kita. Tapi kalau kita jahat, kalau kita suka tipu orang, kalau kita tukang bohong, kalau karakter kita buruk, kalau kita perbuatan kita jahat, hati kita bengkok, gak ada pengendalian diri, garang, kasar, mulut penuh dengan sumpah serapah, masih suka kebiasaan dosa, gak akan mendatangkan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Katakan amin. Billy Graham ngomong begini. Quote saya terakhir. We glorify God by living life that honor Him. Kita memuliakan Allah ketika kita bisa menghidupi hidup yang menghormati Dia. Honor Him. So GKS Balikpapan, tadi saya katakan, fear Him. Honor Him. Love Him. Dan we glorify Him. Takut akan Dia. Kalau sudah melakukan sesuatu, just think 1000 kali. 2000 kali kalau perlu. Think. Apakah ini datang dari rasa takut dan rasa hormat kita sama Dia? Apakah itu lahir dari rasa cinta kita sama Tuhan? Yang mengerti katakan amin. So kesimpulannya, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. About the light. Is our identity. Itulah identitas kita. Itulah fungsi kita. Dimanapun kita berada, memang Tuhan taruh kita untuk stand out. Gak bisa sembunyi. Yang ketiga, ada tujuannya dari semua itu apa? Memuliakan Bapa kita yang di surga. Waktu saya bagikan ini, saya gak mau saudara merasa terhakimi. Karena kebenaran firman Tuhan bukan untuk menghakimi, tapi untuk membebaskan kita dan memerdekakan kita. Saya gak mau saudara merasa terhakimi. Gak mau saudara kayak, aduh pastor kok saya kayaknya merasa, no. Tapi datang sama Dia, akui aja, Tuhan aku mau menjadi hidup sebagai terang yang seperti yang Kau mau. Karena Engkau adalah terang itu. Hidup di dalam hidupku. Dan izinkan terang itu boleh menyinari area hidup kita. Dimanapun kita berada, apapun itu, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Katakan amin. Saya berharap waktu kita pulang, kita punya kerangka berpikir, apa yang kita lakukan ini, apakah kita memuliakan Tuhan apa enggak? Datang dari fear of God or not? Datang dari we honor Him or not? So pada saat kita melakukan sesuatu dan kita mikir di sini beribuan kali, apakah saya melakukan seperti yang dunia lakukan? Apa justru saya lakukan ini bisa memberkati orang lain sehingga mereka bisa melihat, wow gila ya lu ya, sekalipun tantangannya banyak tapi you still firm with your faith. Katakan amin. Termasuk, saya tutup dengan ini, termasuk pada saat apa? Pada saat kita hidup sedang mengalami tantangan, beban hidup, masalah hidup. Apakah tetap bisa jadi terang di situ? Apakah justru saudara berbalik badan, memunggungi Tuhan dan jauh daripada Tuhan? Saudara sama halnya dengan dunia, sama saudara
terpuruknya, jatuhnya, lari kepada hal yang salah. Pesan buat saudara, kalau saudara gini masalah, ada challenge. Kalau saudara ingin jadi terang, larilah pada terang itu. Wajah saudara, cari wajah Tuhan. Temukan dia. Dan dia mudah ditemukan. Jangan jadi orang ketika lagi ada masalah, jatuh, stres, harusnya muka kita berhadapan dengan Tuhan, kita balik memungungi Tuhan dan kita menjauh dari Tuhan. Ada masalah, hilang dari gereja, hilang dari persekutuan, lari dari Tuhan, lalu ambil keputusan. Bukan datang ke ibadah, larinya ke karaoke. Mestinya cari roti dan anggur persekutuan dengan Tuhan, alkohol yang saudara minum. What? Make decisions dong. Aku mau Tuhan, kalau apapun yang terjadi, aku carinya Engkau. Cari wajah Tuhan. Dan dia berkata, kalau kamu mencari aku, kata Tuhan, aku mudah ditemui kok. Seek Him. Seek His face. Katakan amin.